juga teman-teman media yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama brainstorming, kita hadir di acara diskusi forum doktor gugatan TSM di Mahkamah Konstitusi apakah masuk akal. Itu judul besar yang diangkat oleh forum doktor pada pagi hari ini. Kami berharap ada sesi tanya jawab jika waktunya masih memungkinkan nanti. Tapi narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir, saya akan langsung undang. Ini karena hari Kamis, jadi pas banget ini narasumbernya. Ada pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis. Terima kasih banyak Bang Margarito Kamis. Jika berkenan, kopinya boleh sambil dibawa Bang ke depan. Kami juga menghadirkan ada, wah ini kalau di TV termasuk yang lantang bersuara dan lebih ngegas ini, Dr. Asbab menyusul Dr. Abdul Hoyer. Pak Abdul Hoyer, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang Pak Abdul Hoyer. Bebas saja Bapak-Bapak kursinya. Kami juga mengundang ada Dr. Muhammad Ruliani, pakar hukum tata negara kita. Dan juga yang jauh-jauh dari Bogor, Jawa Barat, Profesor Andi Asrun. Assalamualaikum Prof. Silakan Prof. Bisa di samping Bang Margarito, Pak Ruliani bisa di sisi sini Pak. Ini siap. Bahasan kita sudah soal gugatan TSM ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun saat ini tahapannya masih sebatas wacana, karena kami dengar dari paslon yang mungkin secara rekapitulasi tertinggal angkanya sedang menyiapkan bukti-bukti. Tapi sudah informasi Bapak Ibu untuk hari ini soal layak masuk di KPU ini hitung resmi, kita sudah bukan lagi bicara soal legal. Sekitar 600.000 lebih TPS yang sudah berhasil direkap dan secara persentase 74% dengan keunggulan 02, 58,8%. Ini kalau wartawan kita tidak boleh tepuk tangan di netral. Kemudian 01 meraih 24, dan 03 di rentang antara 17 sampai 18%. Itu terus kita kawal karena sudah mendekati 100%. Mungkin masih butuh waktu 1 pekan ke depan. Tapi dengan konstelasi politik yang berjalan, ternyata ada wacana membawa sejumlah bukti dan juga temuan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau teman-teman ingat, saya mau langsung ke Pak Abdul Hoyer. Pak Abdul Hoyer, kita flashback sedikit Pak ya. 2014 Pak, 2019 juga sama Pak. Sampai bulan Juni tahun 2019 kami masih liputan. Waktu itu Bawaslu menyatakan dalil pemohon itu enggak kuat. Sejumlah bukti yang dibawa enggak cukup. Sekarang Pak ada 823.000 TPS. Mungkin tidak semua bukti itu terkumpul. Kalau memang ada indikasi TSM terstruktur, sistematis dan masif ini Pak. Ya, sesuai dengan temanya ini kan ada pertanyaan. Pertanyaan Pak. Ya kan, pertanyaannya apa ini? Gugatan Gugatan TSM di MK apakah masuk akal? Masuk ke dalam akal tapi ditolak. Sebentar Pak, kalau diulangi Pak. Masuk ke dalam akal tapi ditolak. Ditolak karena kan belum diajukan Pak, udah ditolak aja. Ya, ini kan prediksi. Kan pertanyaan saya jawab dulu. Pertanyaan seperti ini, jadi harus dijawab terlebih dahulu. Bagi saya ya, kalau masuk saja tapi ditolak. Jadi maksudnya gini, orang bertamu kan bisa dipersilakan masuk, tapi setelah itu disuruh keluar. Karena tamunya tidak memiliki kepentingan terhadap tuan rumah. Tidak memiliki di sini dalam bentuk sebagaimana tahun 2014, terutama 2019. Ditolaknya gugatan TSM kepada Mahkamah Konstitusi itu karena permohonannya kan ini sebagaimana didalilkan antara lain adanya pendayagunaan aparatur sipil maupun TNI, intelijen, pendayagunaan sumber daya, terus adanya pemanfaatan secara tidak sah terhadap anggaran belanja negara dan bantuan sosial dan lain-lain lah. Tapi itu bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kesimpulan pertanyaan ini ya, kalau di MK ya ditolak karena kalau kita baca pasal 460 junto 463 Undang-Undang Pemilu terhadap pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu ranahnya Bawaslu. Kemudian ada upaya hukum yang bersifat final dan binding itu di Mahkamah Agung. Nah sekarang apa yang menjadi konsentrasi dari
TSM itu. Nah, penjelasannya sudah menjelaskan TSM terstruktur itu adalah suatu tindakan perbuatan yang secara struktural melibatkan aparat pemerintah dan atau penyelenggara pemilu. Berarti di sini ada kesamaan perjumpaan maksud. Kalau di pidana ini ada pasal 55 ayat 1 ke 1 delming penyertaan. Sistematis itu ada suatu perencanaan. Perencanaan ini demikian sistemik dan rapi. Jadi ada perencanaan kemufakatan jahat. Dolus premeditatus. Nah, kemudian masif. Masif ini tidak boleh sporadis. Ini mesti lebih dari 50 profil. Nah, itu adalah ranah daripada Bawaslu. Kalau Mahkamah Konstitusi menurut ketentuan pasal 375 ayat 2 itu hanya terhadap perolehan suara. Penghitungannya saja. Iya, penetapan calon yang didasarkan perolehan pendapatan suara. Bukan dalam kategori pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu kan sudah dibagi-bagi. Kalau untuk etika ini DKPP, untuk tata usaha negara ada, untuk pidananya Gakumdu, untuk pelanggaran bersifat TSM dan administratif itu adalah Bawaslu. MK hanya berwenang untuk menilai gugatan itu apakah telah sesuai sebagaimana didalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara. Jadi di sini kalau kita melihat dari 2014, 2019 terutama itu kan berdasarkan putusan pilkada. Ya kan, jadi ada jurisprudensi putusan pilkada. Tapi itu kan 2010. Ada 2008, tapi sebelumnya 2010. Nah, undang-undang ini, undang-undang pemilu ini, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Kalau kita gunakan azas kepastian hukum, maka yang dikedepankan adalah undang-undang. Undang-undangnya 2017. Nah, undang-undang 2017 telah mengatur kriteria TSM yang menjadi domain, menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Sehingga tidak dapat didalilkan bahwa MK juga harus memutus pelanggaran yang bersifat administratif dalam hal ini TSM terkait dengan perolehan suara. Karena apa? Karena 2019, 2014 itu pendekatannya bukan kualitatif, tapi kuantitatif. Tidak akan mungkin dalam waktu yang singkat Mahkamah Konstitusi itu memeriksa katakan C1 dari 800.000 sekian TPS. Hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, ya saya tetap pada argumentasi saya. Diterima masuk ke dalam otak tapi ditolak sesuai dengan tema ini. Ini saya jawab spontan. Maksudnya apa? Karena ya memang demikian bahwa hukum itu kan memang harus pasti selain keadilan dan kemanfaatan. Tapi dalam aspek prosedural kepastian hukum itu menuju kepada norma pengaturan. Kalau undang-undangnya sudah menentukan bahwa kewenangan Bawaslu itu terkait dengan pelanggaran administratif dan termasuk TSM, maka itu ranah daripada Bawaslu. Kalaupun Bawaslu kemudian merekomendasikan ke KPU, KPU kemudian memutuskan, maka ada upaya hukumnya yang final dan mengikat itu di Mahkamah Agung. Nah, sekarang kalau ditarik kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi, jelas tahun dulu Mahkamah Konstitusi tidak akan mengambil hak ini. Karena kewenangan ini bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena sudah terjadi putusan 2014-2019 itu adalah kuantitatif, bukan kualitatif. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat TSM untuk didalilkan adanya pendekatan-pendekatan yang bersifat kualitatif itu tidak dapat diterima. Gitu. Sampai situ dulu Pak Abdul ya. Kita lagi dulu sampai situ. Iya. Kita beralih ke Prof. Andi Asrun. Iya. Apakah Prof. Andi Asrun juga memiliki sudut pandang yang sama? Mungkin kalau versi Pak Abdul bukan ranahnya. Buktinya MK menerima berkas itu sampai dibacakan putusannya Pak. Kalau kita flashback ke 2019. Tapi kalau yang sekarang secara jumlah ya Pak, kuantitatif susah banget dibuktikan TSM. Prof. Andi. Terima kasih, Moderator. Saya ini punya pengalaman di MK sudah lebih dari 20 tahun ya, sebagai staf ahli di MK maupun sebagai pengacara konstitusi. Ya. Saat ini saya adalah ketua Forum Pengacara Konstitusi. Saya lihat ya, dan saya mendengar ya, bahwa ada keinginan dari tim hukum
paslon nomor 1 dan 03 itu akan membawa perkara dugaan pelanggaran TSM ke Mahkamah Konstitusi. Ya, saya hormati ya senior saya ya di TPN 03 ya Profesor Mulya Lubis ya. Tapi saya lihat ini adalah satu langkah mubazir, langkah sia-sia. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatakan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu adalah ranahnya di Bawaslu. Dan sudah menjadi jurisprudensi tetap dari Mahkamah Konstitusi sejak sengketa Pilpres diperiksa di MK tahun 2009. Ya, MK sudah mengatakan itu ranahnya Bawaslu. Tahun 2014 juga begitu, 2019 begitu. Jadi sudah menjadi jurisprudensi tetap. Jadi ini adalah satu langkah yang disebut sebagai dalam literatur hukum pemilu adalah paradoks konstitusional. Jadi sudah mubazir dan paradoks konstitusional. Bahkan tadi dikutip oleh Saudara Dr. Abdul Khair bahwa putusan MK tahun 2019 sudah menegaskan sekali lagi ya, bahwa ya dalil permohonan soal TSM ini merujuk pada jurisprudensi yang lama sudah diputus berdasarkan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada nyata tidak relevan, ya tidak relevan. Jadikan dasar hukum diterapkan dalam PHPU Presiden 2019. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa persoalan dalil TSM dalam putusan MK itu adalah tidak relevan, walaupun yang memutus pada saat itu yang sengketa pemilu gubernur Jawa Timur adalah Profesor Mahfud, waktu itu ketua MK. Ya. Tapi perkembangan berikutnya ini yang harus dipahami bahwa ini tidak relevan. Dan itu satu ya. Yang kedua, secara faktual, beberapa perkara-perkara yang terkait dengan pelanggaran administratif pemilu telah diselesaikan oleh Bawaslu. Penganggaran sudah selesaikan. Jadi apalagi tuduhan-tuduhan TSM seperti ini, ya, termasuk Bawaslu sudah perintahkan KPU untuk melakukan pemilihan susulan, pemberian suara susulan. Pemilu susulan dilaksanakan di beberapa tempat, itu satu poin sudah selesai. Ya. Kemudian juga pelanggaran-pelanggaran administratif lainnya sudah memberikan selesai, termasuk persoalan ya dugaan ya 2000-an ya ada pelanggaran di TPS itu juga selesai. Ya. Saya mendapatkan informasi dari seorang kawan ya. Ada sebuah partai politik mempersiapkan mata anggaran 800.000 ya rekening bank untuk keperluan saksi yang dibayarkan pada hari H. Ya. Satu saksi dianggarkan 500.000. Prof Adi, ini sumbernya valid, Prof? Saya ini mendapatkan informasi seperti itu dan tadi sudah diulang oleh Dr. Abdul Khair bahwa artinya saksi ini telah dipersiapkan. TPS per TPS, PPK per PPK, nanti juga di kabupaten kota, dan tidak ada berita satupun ya di media dan juga di medsos bahwa saksi beramai-ramai tidak tanda tangan Formulir C1. Ini saudara moderator ya. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa saksi itu telah menandatangani dan kemudian sudah diselesaikan. Jadi pemilu sekarang ini diawasi secara ketat oleh saksi dari masing-masing paslon. Ya, Capres 01, Capres 02, Capres 03 mengawasi secara ketat. Tidak ada masalah sebetulnya. Ya, tidak ada masalah. Kalau ada masalah sudah ditunjukkan buktinya. Ya, kenapa saya yakin dengan persoalan ini? Karena kemudian digeser dari persoalan hukum ke persoalan politik. Mau dilakukan interpelasi, mau dilakukan angket. Artinya kemampuan membuktikan secara hukum itu tidak ada, tidak dimiliki. Dan kalau dimiliki sangat minor sekali, sangat kecil sekali persentase. Anda bayangkan pembuktian sengketa pemilu
bila dipakai acuannya adalah 800.000 sekian TPS, maka dengan ketersediaan waktu 14 hari, itu hanya bisa satu TPS bisa diselesaikan 0, sekian detik. Ya, artinya hampir mustahil ya, pelanggaran itu. Dan kemudian saya kira ya, ini adalah satu sikap yang instan, ya, satu sikap yang datang belakangan. Kalau ingin memperbaiki ya, sistem pembuktian di pelanggaran-pelanggaran pemilu di MK, itu harus dilakukan jauh-jauh hari. Perbaiki sistem hukum acaranya, perbaiki undang-undang pemilu. Tapi kita tidak. Ya, yang muncul adalah suatu sikap kalah. Ketika kalah, ya ketika kalah, malah manuver seperti itu. Jadi saya lihat ada inkonsistensi dari sementara paslon-paslon ini. Mereka lupa bahwa mereka di awal pemilu itu berikrar pemilu damai, pemilu konstitusional. Loh, kalau sudah berikrar seperti ini, harusnya langkah-langkah hukum yang ditempuh, kemudian konsisten dengan apa yang telah capai. Saya melihat ada inkonsistensi, ada ketidaksiap menerima kekalahan dalam pemilu. Ya, memang kita masih menunggu hasil penghitungan manual dari KPU. Tapi indikasi-indikasi yang diberikan siapa yang menang itu sudah ada dan dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang punya kredibilitas bagus, dan lebih dari sama, suaranya sama. Bahkan penghitungan real count dari KPU memberikan indikasi sama. Jadi kalau menurut saya kita harus kembali pada jalur hukum. Ya. Saya hargai sekali lagi, walaupun saya punya prediksi, ya, punya pendapat, langkah-langkah yang dilakukan itu adalah langkah-langkah mubazir, terutama pembuktian dari pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM. Tidak ada jalurnya, tidak ada pijakan teoritisnya, tidak ada pijakan hukumnya, ya, bahwa mau dibawa ke MK, ya, bawa ke MK itu hanya satu ribut-ribut politik saja, tidak ada muatan substansi hukumnya, ya, karena memang begitu ini ya. Jadi oleh karena itu sebelum berperkara di MK, sebaiknya membaca kembali ya putusan di MK itu. Paling tidak hasil sengketa pemilu 2019 itu harus dibaca supaya jelas. Saya mencatat beberapa pelanggaran minor yang sudah selesaikan, misalnya netralitas, ya, netralitas sudah selesaikan semua. Bahkan yang paling monumental, yang paling menyita perhatian adalah peristiwa pemukulan ya rombongan kampanye Ganjar di Boyolali. Itu sudah selesaikan. Jadi kemudian masalahnya apa lagi? Saya kira yang paling penting sekarang ini ya, mungkin boleh mempersiapkan langkah-langkah hukum ke MK, tetapi sekali lagi membaca kembali jurisprudensi supaya tidak sesat di tengah jalan, supaya tidak mubazir. Ya, itu dan tidak ada jalan. Saya hargai betul para senior saya yang ada di kubu 03 maupun di 01 untuk mengajukan sengketa, silakan aja. Ya kan, kita ini kan dulu hak konstitusional orang untuk ngadu, tapi harus dicatat sejak awal. Jangan sampai ketika putusan di MK juga gagal, ngamuk di jalan. Ya, kita menghindari hal semacam itu, harus ada kedewasaan. Kenapa? Kita hindari people power, kita tidak mau intinya semuanya berjalan sesuai dengan konstitusi. Iya, jalurnya koridor masing-masing. Jangan melakukan langkah-langkah provokatif ya, karena tidak ada manfaatnya. Dan kemudian harus dicatat juga, rakyat ini sudah dewasa, sudah sangat cerdas. Begitu pemilu selesai. Mana ada rakyat mengamuk? Yang mengamuk itu adalah para supporter yang dimobilisir. Itu begitu catatannya. Jadi saya tidak yakin bahwa yang melakukan protes itu adalah rakyat, ya kan? Tapi mobilisasi. Dan kemudian juga digeser ke arah politik. Itu langkah-langkah menurut saya langkah-langkah yang tidak gentleman, ya, langkah-langkah yang tidak jujur, tidak mengakui satu ketika, dan tidak akan berhasil juga. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Baik, tepuk tangan boleh buat Bang Abdul sama Prof. Santiaso. Kita ke Bang Muhammad Ruliani terlebih dahulu. Kalau tadi narasi yang digaungkan oleh Prof. Andi, paradoks konstitusi kalau tetap dilanjutkan. Kalau dari sisi Bang Ruli, gimana Bang? Soal TSM. Pertama, begini ya, kita bicara pemilu
negara kita ini belajar dari reformasi kita. Artinya ada berbenah dari sistem pengaturan pemilu kita. Salah satunya adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran pemilu itu diselesaikan melalui jalurnya masing-masing dengan lembaganya masing-masing. Contoh misalnya ya, kalau kita berbicara mengenai pelanggaran administrasi pemilu, TSN, money politik, ya, itu udah ada ketentuan hukumnya di pasal 460. Ya. Kalau kita bicara tindak pidana pemilu, ya, itu dilakukan oleh Gakumdu, ada di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu. Kalau bicara sengketa proses, Bawaslu, PT UN, ada di dalam pasal 466 Junto 477. Bicara penegakan etik profesional terhadap penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, itu ada pengaturannya di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 456. Nah, begitu kita memperhatikan hari ini adalah tahapannya bicara perselisihan hasil, maka Undang-Undang Pemilu mengatakan pasal 473 mengenai sengketa hasil ada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi kalau saya baca normanya ini pasal 475 dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden, ya, maka keberatan itu hanya terhadap hasil penghitungan suara. Hasil terhadap hasil. Jadi artinya semua yang mau diadu pembuktian mengenai perselisihan hasil, tadi sudah dikatakan oleh Pak Andromeda, hari ini sudah 70 sekian persen, ya, real count KPU. Ya, kalau Undang-Undang Pemilu memperbolehkan partisipasi masyarakat melalui survei penghitungan suara cepat, ya, quick count, itu sudah terlihat semua prosentase masing-masing. Pembuktiannya adalah apakah ada kemampuan untuk membuktikan bahwa kecurangan itu sekian puluh juta suara. Ya, ini kita balik logikanya. Mampukah pihak yang kalah membuktikan bahwa dia itu di atas 50% plus 1? Kan itu aja sederhana. Syarat putaran 1 itu berhasil, ya, hanya putaran 1 adalah 50% plus 1 suara. Berarti kubu 01, kubu 03 yang kalau memperhatikan survei quick count, dia harus membuktikan validitas selisih suara. Selisih suara. Oleh karena itu MK sudah harusnya berdasarkan prinsip kepastian hukum, itulah yang ditegakkan adalah keadilan substansial oleh MK. Ya. Jadi pelanggaran TSN itu yang diberikan pada kewenangan Bawaslu, money politik, kemudian kecurangan terstruktur sistematik masif dilakukan sebelum adanya pemungutan suara, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu. Inilah prinsip-prinsip yang harus kita lakukan di dalam menghormati, ya, pelaksanaan demokrasi kita yang sudah kita sepakati melalui Undang-Undang Pemilu. Penyelenggara pemilu itu adalah lembaga mandiri. Tidak ada kaitan afiliasi dengan partai politik manapun. Itu undang-undang konstitusi mengatakan demikian. KPU huruf kecil dalam konstitusi pasal 22 huruf E, kemudian diterjemahkan dalam undang-undang pemilu, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Semuanya independen. Dan dalam melaksanakan prinsip dan asas pemilu jujur, adil, jujur, tidak boleh bohong. Semua yang dilakukan tugas-tugas profesional penyelenggara pemilu hari ini, KPU menghitung rekapitulasi suara secara manual berjenjang, maka suara-suara itu adalah bukti kejujuran suara rakyat. Tidak boleh dimanipulasi. Dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan sudah dipertanggungjawabkan. Ya. Berdasarkan prinsip penyelenggara pemilu, namanya prinsip akuntabel. Jadi inilah demokrasi kita. Semakin banyak lembaga yang mengawasi jalannya proses, itu indikator negara kita, negara yang demokrasinya sangat baik. Bayangkan Bapak Ibu semua ya, kalau kita di dalam TPS itu memperhatikan proses pemungutan suara, dilanjutkan proses penghitungan suara,
maka di sana itu harus ada keterbukaan kepada publik. Ada masyarakat, kemudian pada saat dihitung setelah pukul 13, maka di situ ada saksi-saksi dari peserta pemilu. Ada pengawas pemilu dan berita acaranya wajib ditandatangani. Itu membuktikan bahwa ada kejujuran. Itu membuktikan bahwa hasilnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Dari mulai KPPS, di tingkat TPS, kemudian rekapitulasinya dibawa ke tingkat TPS, ke tingkat kecamatan BPK, sampai dengan ketingkatan yang lebih tinggi, kabupaten kota, provinsi, baru di level nasional oleh KPU RI. Jadi dia tidak main praktis. Oleh karena itu, ya kita memperhatikan bahwa hari ini Pilpres itu kecurangan-kecurangan pemilu seharusnya itu menjadi ranah Bawaslu, dan belum pernah ada statement Bawaslu mengatakan vonis lembaga itu ada kecurangan pemilu secara terstruktur sistematis, belum ada. Ya, jadi kalau kita nonton video-video yang kemarin beredar di masyarakat kecurangan pemilu, saya meragukan karena pembuktian di Bawaslu belum ada. Dan kalau kita membuktikan mengenai hasil yang berjalan perolehan suara dari pasangan calon masing-masing ini, maka itu ada di ranahnya Mahkamah Konstitusi, dan itu belum digelar putusannya. Ya, nah, jadi kembali lagi bahwa ya kita menyadari bahwa hukum acara di MK itu di dalam peraturan MK nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu untuk Pilpres, ya, maka ada hal yang harus dijadikan standing point pendalaman oleh pihak yang kalah, yang ingin menggunakan haknya kemudian mengajukan gugatan ke sengketa Pilpres di MK, yaitu pasal 19 peraturan MK nomor 4 tahun 2023. Ya, ada uraian-uraian yang harus ditanggapi oleh termohon, dalam hal ini KPU. Uraiannya adalah dalil pemohon mengenai pokok permohonan antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil. Itu sudah ada hukum acaranya. Jadi tidak bicara kecurangan pemilu TSM itu nggak ada. Yang disebut di situ dalam pasal 19 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 untuk PHPU Pilpres, ya, ini PHPU Pilpres. Kalau yang nomor 2 PMK nomor 2 tahun 2023 itu untuk PHPU DPR dan DPRD. Kalau yang PMK nomor 3 tahun 2023 adalah untuk perselisihan hasil pemilu DPD RI. Artinya hukum acara MK sendiri tidak ada uraian dalil mengenai kecurangan TSM. Ini pasal 19 loh. Dalil pemohon itu antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil perolehan suara. Kemudian selanjutnya pasal 19 ayat 3 peraturan MK nomor 4 tahun 2023, jawaban termohon itu juga dilengkapi disertai dengan alat bukti yang mendukung jawaban. Artinya masing-masing pemohon, pihak pemohon memberikan bukti kalau dia mengklaim suara dia adalah 50% plus 1 yang seharusnya dia adalah pemenang, maka harus dibuktikan suara itu sekian juta suara. Bayangkan coba, paslon 01 28% harus membuktikan seolah-olah dia 50% plus 1 atau lebih barangkali. Ya. Sedangkan yang 03 17% harus membuktikan suara itu ada tersebar di seluruh Indonesia melebihi angka 50% plus 1. Itu Mahkamah Konstitusi punya aturan main. Bayangkan. Jadi di sini yang dibuktikan oleh MK adalah pihak termohon KPU. Saya tekankan di sini ya, yang digugat adalah KPU. Gugatan itu adalah kepada termohon KPU. Jadi bukan kepada Bawaslu. Kalau mau mengklaim ada kecurangan TSM, peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022, ya. Perbawaslu nomor 8 tahun 2022 itu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 1 angka 3 definisinya pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif atau disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu TSM dan atau menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu dan atau
pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kalau mau bicara klaim kecurangan pemilu, mestinya termohonnya adalah Bawaslu di dalam hukum acara MK. Tapi termohonnya adalah KPU. Itu hukum acaranya. Konstitusi mengatakan Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, hasil perolehan suara. Dan sekarang bahwa konteksnya di lapangan memang Bawaslu merekomendasikan untuk PSU jika memang ada indikasi suara yang tidak sah, ada indikasi kecurangan, ada DPT double, sudah dilakukan sekarang. Ya, itu kan catatan yang memang direkomendasikan. Saya katakan catatan-catatan tersebut, contoh misalnya, ya kita belajar dari PHPU Pilpres tahun 2019 misalkan, itu ada 22 rekomendasi yang menjadi perdebatan apakah sudah dilakukan di Papua. Ternyata sudah dilakukan. Rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk dilaksanakan, dan itu sudah dilaksanakan 22 rekomendasi Bawaslu. Itu ada di dalam putusan PHPU Pilpres 2019. Jadi banyak sekali kita harus melihat pada fenomena sengketa Pilpres sebelum-sebelumnya ya, yang semakin kemari ini harusnya MK memperhatikan bahwa jangan mengambil kewenangan yang ada pada lembaga-lembaga yang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Nah, itu poin besarnya. Nah, contoh misalkan begini ya, kita bicara di halaman 1823 putusan MK tentang PHPU Pilpres 2019. 1825, halaman 1825. Bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu. Itu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sebagai akademisi juga mencermati halaman demi halaman itu. Saya katakan di halaman 1823. Kemudian misalnya kita loncat ke halaman 1837 pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pendapat MK terhadap dalil TSM itu adalah pertama, ada dalil yang kemudian itu para pihak tidak melaporkan kepada Bawaslu, maka dianggap itu tidak merupakan suatu penanganan oleh MK. Kedua, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapat temuan kemudian telah dilakukan tindak lanjut, itu menjadi kewenangan Bawaslu. Yang ketiga, tidak terdapat fakta yang membuktikan Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Intinya apa? Semua ngomongin Bawaslu kata MK. Jadi udah selesai. Itu di halaman 1837 soal kecurangan TSM, itu ranahnya Bawaslu. Itu mungkin. Oke, tepuk tangan buat Bang Nuriani. Bang Margarito yang selalu menyelami sengketa Pilpres dari periode ke periode, Bang Margarito, dan sepertinya di tahun ini Bang akan menuju ke sana juga arahnya. Ya, dulu makasih banyak Profesor Asun yang saya hormati, Dr. Hair dan Luani yang saya hormati, teman-teman lawyer semua, teman-teman jurnalis yang amat saya senang di pagi hari ini, dan peserta yang saya muliakan. Mahkamah Konstitusi secara konstitusi hanya menangani hasil pemilu, bukan proses. Begitu perintah dan itu kaidah dalam konstitusi kita. Tapi kita tahu hasil tidak jatuh dari langit. Hasil diperoleh melalui serangkaian prosedur. Cara berpikir ini pula yang yang saya gunakan di 2014. Hasil tidak jatuh dari langit, dia datang melalui sebuah proses. Jadi kalau ada perselisihan di hasil, mestinya dicek juga prosedurnya itu. Tapi cara berpikir ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2000, yang saya ikuti itu 2014. Mahkamah Konstitusi hanya mengecek hasil. Ya tambah kurang sama dengan. Karena itu tahun 2014 itu saya ingat betul, saya tidak tahu apakah Andro atau siapa yang pandu saya pagi hari di depan Mahkamah Konstitusi. Di depan Mahkamah Konstitusi itu saya bilang, ini mahkamah kalkulator. Tambah kurang sama dengan. Karena dia tidak cek bagaimana angka itu diperoleh. Dan berdasarkan penjelasan dari
Profesor Asun, Pak Hair, dan kawan kita yang terakhir ini ternyata sudah menjadi tatanan hukum konstitusi kita, setidak-tidaknya tatanan hukum konstitusi bidang pemilu. Kalau kita mau bikin sederhana, ini sudah menjadi konvensi. Masalahnya sekarang adalah kita mengerti Mahkamah Konstitusi ini kadang-kadang, ya yang Anda tahu, kadang-kadang memberikan apa yang tidak diminta, atau seringkali dibilang bertindak apa itu namanya? Saya lupa. Memberikan atau memutuskan sesuatu yang tidak diminta. Dalam judicial review, acap kali kita menemukan kenyataan Mahkamah Konstitusi dalam tanda petik membuat norma. Padahal menurut konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya memberikan tafsir, bukan membuat norma. Tapi yang kita temukan di dalam kenyataan begini lama, di dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi seringkali membuat norma. Ada macam-macam kalau orang-orang yang belajar ilmu konstitusi, macam-macam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu, atau sikap-sikap Mahkamah Konstitusi, atau perilaku-perilaku seperti itu disebut dengan berbagai istilah. Kadang-kadang disebut dengan judicial activism, kadang-kadang dibilang ambil jalan progresif, mahkamah atau hakim menggunakan cara pandang progresif, atau kadang-kadang mahkamah hakim menggunakan pendekatan judicial activism, yang dua-duanya berhakikat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak terpaku pada teks-teks konstitusi atau teks-teks hukum. Mahkamah Konstitusi bertindak melampaui teks hukum. Di titik inilah yang saya mau pesan pada Mahkamah Konstitusi untuk satu hal, dan menurut saya ini penting dipegang betul oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mesti tahu bahwa teks cukup clear menyatakan bahwa wewenang mereka hanya hasil, tidak kurang dan tidak lebih. Sekali lagi, wewenang Mahkamah Konstitusi cuma terbatas pada memeriksa angka-angka, tidak pada cara angka itu muncul. Saya perlu menegaskan ini oleh karena sekali lagi sejarah menunjukkan cukup jelas bahwa acap kali Mahkamah Konstitusi gitu ya, Mahkamah Konstitusi, termasuk Mahkamah Konstitusi kita bertindak melampaui wewenangnya, dan itu yang saya nggak mau. Mengapa saya nggak mau? Oleh karena satu, teks konstitusi memberikan wewenang itu, wewenang memeriksa, mengadili, memutus pada Mahkamah Konstitusi sebatas angka-angka, dan itu juga berdasarkan kaidah dasar itu, maka di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, seperti tadi dibacakan oleh Mulyasa tadi, memisahkan betul mana hasil dan mana prosedur. Teman-teman, para jurnalis dan peserta yang saya hormati, sebagai orang hukum, wewenang itu hanya dapat atau diperoleh melalui hukum. Wewenang hanya diperoleh melalui undang-undang, tidak yang lain apapun itu. Tidak bisa karena Anda kedudukan Anda terus melahirkan wewenang, tidak. Dalam ilmu hukum, wewenang diberikan oleh undang-undang atau wewenang diberikan oleh hukum, tidak di luar itu. Konstitusi memberi wewenang memeriksa perkara perselisihan pemilu kepada Mahkamah Konstitusi sebatas hasil, bukan prosedur. Karena itu, dan Mahkamah Konstitusi sudah berkali-kali menerapkannya sejak 2004 malah sampai dengan 2019 kemarin.
Karena itu saya ingin memperoleh kepastian dari Mahkamah Konstitusi dan atau memberi pesan pada Mahkamah Konstitusi agar tidak suka-suka menggunakan wewenang mereka. Mahkamah Konstitusi tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh suka-suka atas nama wewenang tadi lalu memutus dengan segala macam alasan melampaui wewenang yang diberikan kepada mereka. Kita mesti dapat pastikan Mahkamah Konstitusi harus memberikan kepastian kepada kita bahwa mereka based on text, tidak di luar itu atas nama apapun dengan alasan apapun. Tidak boleh. Jangan bilang aktivisme, jangan bilang progresisme dan segala macam. Itu mengacaukan. Mengacaukan. Sekali lagi saya ingin kita memperoleh kepastian dari Mahkamah Konstitusi bahwa mereka tidak suka-suka menggunakan wewenang memutus perkara ini dengan alasan apapun atau dengan argumentasi apapun. Jangan menggunakan karakter bahwa hakim itu harus aktif atau hakim harus progresif. Tidak, itu mengacaukan, merusak tatanan. Mengapa saya mengatakan itu merusak? Karena konstitusi mengatakan begitu dan kaidah ini diterjemahkan ke dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu dengan membagi Mahkamah Konstitusi mengurusi hasil, Bawaslu mengurusi prosedur. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitu itulah tatanan yang kita pakai dalam berpemilu ini. Orang mengatakan, orang yang belajar ilmu hukum tahu bahwa aktivis progresif itu bukan hukum, itu hanya cara. Dan cara itu baru absah, valid dipakai bila norma tidak jelas. Kalau norma sudah jelas, itu berarti atau norma yang sudah jelas itu bermakna Anda tidak diberi ruang atau diberi diskresi untuk mengambil tindakan lain selain yang ditetapkan dalam undang-undang itu. Teman-teman, saya ingin sekali lagi memberi tekanan, Mahkamah Konstitusi jangan suka-suka menggunakan wewenang mereka. Konsisten, tunduk sepenuhnya pada teks Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar begitu jelas memberikan wewenang itu sebatas pada hasil, dan mengenai prosedur diberikan kepada Bawaslu. Penegasannya ada dalam Undang-Undang 7 2017. Andai ada peraturan di bawah undang-undang, sebut saja misalnya peraturan Bawaslu yang katakanlah mengatakan bahwa atau mengatur berisi ketentuan bahwa hal ihwal administrasi yang belum diperiksa di Bawaslu dapat diadili, diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Lalu atas dasar ketentuan itu Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kami memiliki wewenang memeriksa prosedur. Saya ingin mengatakan bahwa keliru. Mengapa keliru atau di mana letak kekeliruan itu? Letak kekeliruannya adalah Bawaslu bukan organ pembentuk undang-undang. Bawaslu juga bukan organ yang diperintahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Dasar. Bawaslu tidak punya kewenangan memberi delegasi pengaturan kepada organ lain selain dia. Bawaslu juga dapat kewenangan dari undang-undang. Bagaimana Bawaslu bikin peraturan sendiri baru berikan kewenangan itu kepada Mahkamah Konstitusi? Nggak ada ilmunya itu.
andai sekali lagi ada peraturan Bawaslu yang mengatur misalnya bahwa hal ihwal administrasi atau prosedur yang belum diselesaikan atau belum diperiksa dan diputus di Bawaslu itu dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan ini dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar bahwa kami memiliki wewenang memeriksa perkara prosedur itu, saya mesti mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi keliru. Mengapa? Atau di mana letak kekeliruannya? Wewenang hanya lahir dari undang-undang. Peraturan Bawaslu, Bawaslu tidak punya kewenangan mendelegasikan wewenang mengadili itu kepada Mahkamah Konstitusi. Di situ letak kekeliruannya. Teman-teman, hal kedua yang ingin saya sampaikan, sebagai orang yang belajar konstitusi, tidak ada alasan lain kecuali kita mesti hormati hak setiap orang untuk menuntut pemulihan haknya atau menuntut keadilan. Sudah banyak yang diulas tadi. Saya mengerti dalam ilmu hukum soal prosedur atau soal formil itu sama nilai hukumnya dengan soal-soal atau aspek material atau substansial. Cara berpikir itu digunakan oleh pemerintah dan DPR dan dituangkan di dalam Undang-Undang 7 2017. Karena itu tadi substansi atau hasil pergi ke Mahkamah Konstitusi, sementara prosedur diperiksa di Bawaslu. Prosedur ini adalah refleksi atau cerminan dari paradigma bahwa dalam ilmu hukum substansi dan prosedur atau formil dan material sama timbangan atau nilai hukumnya. Di titik formil ini, kalau berperkara memang rumit. Cukup sering orang mengatakan bahwa itu kan formal, mesti yang substansial dong. Kak, saya tidak berpikir seperti itu. Saya tidak dalam posisi seperti itu. Mengapa? Karena sekali lagi substansi dan formil sama nilai hukumnya, sama timbangan hukumnya, sama-sama melahirkan keadilan. Anda mendalilkan, yang semua sarjana hukum tahu, siapa yang mendalilkan, dia mesti membuktikan. Membuktikan ada syaratnya. Tidak bisa misalnya saya menuduh A melakukan ini, lalu saya ajukan beliau ini misalnya sebagai saksi. Ternyata beliau ini punya hubungan darah dengan saya. Nggak bisa. Lalu karena saya tidak punya saksi lagi, berakibat komplain saya ini menjadi tidak dapat diterima. Risiko. Konsekuensi atau akibat hukum logis dari tidak terpenuhinya syarat formil. Di titik ini saya rasa apa yang sedang dimasalahkan sekarang oleh sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita dari pasangan 01 dan 03 akan menemui kendala yang tidak kecil. Bahkan kalau bisa dibilang sih, ya memang wacana atau diskursus ya draw di hari-hari ini atau pasca coblos itu bunyinya kelihatan menggelegar begitu ya. Tapi ya kalau saya mau analog itu kayak apa nih? Di kampung itu Anda pernah tahu nggak? Anda tahu nggak itu meriam? Orang bilang meriam bambu. Tahu nggak? Bunyinya gede. Kalau di kampung saya, di Ternate saya, itu ini menjelang lebaran Ramadan begini, kita udah ambil bambu tuh. Bambu orang sana bilang bambu Jawa gede-gede, bocorin, lubang dikit, kasih minyak tanah, baru pas bulan puasa itu udah boom. Bunyi rame minta ampun. Tapi itu jangan salah. Bunyinya segede itu, nyamuk pun gak mati. Nyamuk juga nggak mati itu meriam bambu itu loh. Suara menggelegar.
nyamuk juga nggak mati. Soalnya bisa bikin panik semuanya. Memang panik. Memang panik kayak bom memang. Bunyinya gede kayak ya kalau ada nonton perang gajah sama Israel sekarang itu, yang itu kurang lebih itu menggelegar memang, dahsyat memang gitu. Tapi itu nyamuk pun nggak apa-apa. Jangankan dia mati, dia sempoyongan aja enggak. Mengapa saya bilang begitu? Karena itu tadi gitu loh ya. Begini, ini tidak mengada-ngada. Begini, dalam hukum acara, beliau ini tadi dia sudah bilang gitu ya, Profesor Asrul ini sudah bilang dia ketua forum pengacara konstitusi. Beliau sana di sebelah kanan saya ini juga lawyer, berkali-kali juga berperkara di Mahkamah Konstitusi. Sebut saja begitu ya, Anda mengatakan curang, maka mesti dibikin istilah Aristoteles itu mesti di kategori perkecil baru nanti dikonstruksi menjadi oh iya ada kecurangan. Jadi kira-kira kalau kita potong baru oh ini detailnya ini yang baru dikonstruksi betul ada kecurangan. Yang mau saya bilang begini, kalau Anda bilang curangnya di TPS mana? Dilakukan oleh siapa? Bagaimana caranya? Siapa yang melihat itu? Kalau Anda mengatakan curang ada 81 juta karena pejabat 81 juta itu tersebar di sejumlah daerah yang kepala daerahnya dijabat oleh pejabat kepala daerah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atau diangkat oleh diangkat oleh Presiden. Maka Anda mesti dapat mengatakan hubungan fungsional ketat antara pengangkatan itu dengan tindakan penentuan pilihan dari pemilih. Kalau Anda mengatakan pejabat itu, pengangkatan pejabat berpengaruh terhadap pilihan pemilih, maka tugas pertama dari seorang lawyer adalah memastikan ada hubungan logis dan ketat antara kehadiran si pejabat dengan perilaku pemilih. Bagaimana relasi pejabat? Apa yang dia lakukan? Mesti disajikan di meja sidang. Itu yang rumit sekali. Itu yang rumit. Itu yang rumit dan susah untuk membuktikannya. Itu yang rumit. Pak Bloyer, mungkin tidak itu Pak. Ada instruksi dari eksekutif ke aparatus sehingga mempengaruhi perilaku pemilih. Ya sudah jelas ya. Jadi kalau sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi sebenarnya. Tapi saya hanya ingin menambahkan, menegaskan. Kalau pasal 63 TSM itu menunjuk ke pasal 460, itu kan yang dimaksudkan adalah pelanggaran administratif terkait dengan tata cara, mekanisme atau proses. Itu domain sudah jelas menjadi domain Bawaslu. Nah sekarang kalau 475 di ayat 2 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ini hanya terhadap perolehan suara yang mengaruhi penentuan sebagai paslon dan terpilih dia. Jadi ada kata hanya terhadap perhitungan perolehan suara. Hanya ini kecuali kata ganti lainnya. Ini adalah taukid kalau di Munahu, penegasan. Kalau ada kata taukid, ada penegasan, ada penguatan. Jadi secara contrario atau dalam istilah fikih secara mafhum mukhalafah, di luar itu tertolak. Itu logikanya hanya terhadap perhitungan suara. Berarti kalau hanya di luar itu tidak dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi kan itu. Sudah jelas posisinya. Itu hanya itu kalau di ilmu nahwu itu pengecualian dan penegasan penguatan. Atiullah wa atu rasul itu ada kata atiu. Gitu.
Wajib itu imperatif. Ketaatan itu wajib karena ada kata aciu. Nah ini hanya sama, hanya ini adalah penguatan. Penguatan di sini penegasan. Jadi di luar itu kan berarti contrario, itu tidak dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terlepas nanti diterima oleh Mahkamah Konstitusi, tapi saya yakin Mahkamah Konstitusi akan bersikap sama seperti tadi disampaikan oleh Bang Magar itu. Pada keputusannya dia akan mendalilkan bahwa penyelesaian di Mahkamah Konstitusi itu adalah terkait dengan permasalahan perhitungan yang bersifat kuantitatif. Nah, terlepas dari itu, ada dalil. Kalau kita menyamakan sesuatu hal yang beda, itu ada ketidakbenaran dan ketidakadilan. Jadi kalau menyamakan dalil antara kualitatif dan kuantitatif, pelanggaran administratif dengan penghitungan itu adalah sama, itu ada hal yang berbeda. Menyamakan sesuatu yang berbeda, atau kebalikannya, membedakan hal yang sama, itu adalah ketidakbenaran dan ketidakadilan. Dan itu harus dihindarkan. Demikian. Sama-sama dikit lagi gitu ya. Karakter pembuktian di Mahkamah Konstitusi, Pak Asrul tahu, Meliansyah tahu. Sekali lagi, curangnya di mana, kapan, oleh siapa, bagaimana bentuknya. Ya, tidak bisa kayak film Star Wars. Nggak bisa, bro. Kalau yang viral di media sosial itu ada Ya, nggak bisa. tiba-tiba angkanya berubah, Nah, di sini ini apa ini? Nggak bisa di Mahkamah Konstitusi itu tadi. Kalau curang, bagaimana bentuknya? Siapa yang melakukan? Kapan? Suka atau tidak? Nggak bisa. Misalnya Anda bikin kayak Star Wars gitu, film Star Wars dibawa ke sana, enggak bisa. Nah, tidak ini ya, tapi tidak apa. Tapi sejauh ini kalau kita lihat wacana-wacana yang muncul gitu, bro, ini kayak kerupuk. Kerupuk. Makan kan kalau kita makan tanpa kerupuk kan nggak enak juga itu. Tapi kerupuk itu mau makan 1 kilo juga ya, cuma gitu kan, nggak membuat kita kenyang. Analogi baru gitu. Lo coba Anda makan kerupuk, makan tidak pakai kerupuk tidak enak juga. Tapi kerupuk itu mau dimakan berapanya juga ya juga gitu bunyinya prak. Tapi ya nggak ada apa-apanya. Jadi, nah kenapa begitu? Coba Anda lihat sekarang. Kenapa orang itu pusing pada sirekap? Karena di undang-undang atau menurut hukum hasil pemilu itu direkapitulasi, bukan disirekap. Rekapitulasi KPU, hasil rekapitulasi KPU, persoalkanlah sertifikat hasil itu, bukan disirekap. Sirekap kan cukup pendukung. Pada akhirnya adalah pleno KPU diputuskan dalam pleno KPU, itulah yang angka hukumnya dan itulah yang menjadi objek sengketa hasil, bukan di luar itu. Kenapa orang pusing dengan sirekap? Bahwa sirekap sekarang dipakai mendukung. Di atas itu semuanya, saya ingin menyudahinya dengan penegasan. Sekali lagi, saya ingin betul Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian kepada kita bahwa dia tidak aneh-aneh, tidak sewenang-wenang, keluar dari perintah Undang-Undang Dasar, yaitu memutus angka-angka. Prosedur perolehan angka, Anda cacat, itu wewenangnya Bawaslu. Bagaimana kalau Bawaslu selama itu tidak periksa? Kalau Bawaslu tidak menemukan, bagaimana mau diperiksa? Kalau ditemukan oleh petugas saksi pasangan calon misalnya, lalu soal itu tidak dibawa ke Bawaslu, di mana letak salahnya? Siapakah yang harus disalahkan? Dari segi hukum harus menganggap bahwa orang yang
dirugikan dengan kecurangan itu atau pelanggaran itu dan tidak melaporkan masalah itu, maka berdasarkan penalaran yang logis itu dapat dikualifikasi bahwa dia menerima karena itu hak, dia tidak melaporkan. Lain soalnya kalau dia sudah melaporkan masalah itu dan Bawaslu tidak menanggapi soal lain. Tetapi kalau Bawaslu dengan semua kewenangan, dengan semua kegiatan, dengan semua keaktifan mereka tidak menemukan pelanggaran itu atau peristiwa itu, lalu tidak memeriksanya, maka tidak ada soal. Kalau mereka sudah aktif, tidak memperoleh ada kecurangan-kecurangan itu, ya apa yang mau diperiksa? Kalau ada yang melaporkan, lalu sekali lagi Bawaslu tidak periksa, itu masalah etik. Tapi kalau orang itu sudah temukan pelanggaran dan Bawaslu tidak temukan, sementara orang itu tidak mau melaporkan kepada Bawaslu, salahkah Bawaslu? Tidak, karena itu hak dia. Dia harus dianggap menerima pelanggaran itu, suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu suka menggunakan kalimat itu karena saya selalu mau taat pada hukum, pada tatanan hukum kita. Kalau hukum bilang begitu, ya sudah begitu. Kalau hukum bilang A, ya sudah A, B, ya B. Teman-teman, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Makasih banyak. Saya kira berdasarkan keterangan dari Ketua MK ya, bahwa Mahkamah Konstitusi telah siap memeriksa sengketa hasil Pilpres, dan saya punya keyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa Pilpres ini tidak akan melenceng dari peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri yang menegaskan bahwa pelanggaran TSM itu tidak ada tempatnya di Mahkamah Konstitusi. Itu jelas, ya, diulang-ulang, dan kemudian jurisprudensi MK juga mengatakan demikian. Jadi kita tunggu saja, dan kemudian saya kira memang hasil akhir, ya, yang akan digugat ke MK adalah keputusan KPU yang penghitungan manual. Dan setelah itu 3 hari kemudian batas akhir adalah batas untuk melakukan gugatan di MK. Itu secara profesional kita bisa bilang begitu ya. Dan mungkin sekali lagi kita tegaskan bahwa para tim paslon ini, paslon 02, 02, 01, 02, dan 03 harus konsisten ya dengan ikrar janji pemilu damai dan konstitusional. Terima kasih. Prof. Andi melihatnya kalau memang tetap dilayangkan, meskipun ini bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, yang dicari apa? Kalau memang tujuan diskualifikasi itu hanya angan-angan belaka, apakah hanya ingin membuat riak-riak di tengah publik saja, Prof. Andi? Ya, jadi sebagai lawyer ya, sebagai pengacara yang biasa menangani perkara di MK, ya kan, memang pengacara itu selalu menjanjikan menu sekomplit mungkin, ya, sekomplit mungkin, sebanyak mungkin. Nanti dibiarkan hakim yang memilah. Ya itulah strategi berperkara ya. Nama juga usaha ya. Jadi itu akan dilakukan. Tetapi hakul yakin itu tidak akan memberikan pengaruh ya terhadap jurisprudensi MK. Jadi MK akan tetap konsisten dengan sikap, dengan jurisprudensinya bahwa pelanggaran TSM bukan tepatnya di MK, tapi di Bawaslu. Kalau memang toh tidak dilakukan pengaduan ke Bawaslu, artinya memang ada niat, ada skenario, ya tidak serius menangani pelanggaran pemilu, tidak serius membawa perkara pemilu. Kalau serius, maka sudah dibukti Pak Indro, sudah ada bukti dibawa ke Bawaslu. Ini tidak ada, karena sampai hari ini saya tidak pernah membaca berita di media, tidak pernah juga mendengar ya langsung dari pasangan calon yang tidak memperoleh suara yang cukup baik dalam Pilpres ini, bahwa mereka punya bukti, saksi mereka menolak. Tidak ada. Kalau saksi tidak menolak, saksi menandatangani berita acara, maka sengketa pemilu tidak selesai. Itu keyakinan saya, dan saya tetap berpegang pada PMK, pada peraturan Mahkamah Konstitusi, pada jurisprudensi, dan pada janji Ketua MK. Ketua MK sudah mengatakan kami akan mengadili strict
memeriksa perkara MK, memeriksa perkara sengketa pemilu pilpres ini berdasarkan jurisprudensi dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Sia-sia membawa pelanggaran TSM ke MK. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya buat Bang Margarito, Prof. Adi dan juga Pak Abdul Khoir, karena sampai dengan sekarang kalau memang ada pihak yang merasa tidak puas, PSU itu masih terus berlangsung. Karena selambat-lambatnya KPU akan mengumumkan pada tanggal 20 Maret hasil rekapitulasi secara keseluruhan. Jadi Bang Rudi, kalau penegasannya memang ini akan mentah di MK, kalau kata Bang Fadil apa sia-sia. Lalu kenapa selalu diladeni oleh MK permohonan dari pemohon ini, Bang Rudi? Begini, sekali lagi saya katakan, bicara pemilu, undang-undang pemilu strict mengatakan pasal 4, pengaturan penyelenggara pemilu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Jadi kalau soal penanganan perselisihan hasil presiden sudah diserahkan kepada MK dan itu sudah dinormakan dalam undang-undang pemilu, ngapain kita bicara kecurangan pemilu dibawa ke MK? Itu kan sama aja bertentangan dengan filosofi undang-undang pemilu. Kecurangan pemilu yang bersifat electoral fraud tadi itu bisa menjadi bias, ya artinya menjadi multitafsir. Jangan-jangan bisa dimulai dengan adanya ide-ide sejak pencalonan paslon. Putusan MK 90 diungkit kembali. Mohon maaf. Kita harus memperhatikan ini putusan MK nomor 141 PUU 21/2023. Putusan MK ini dalam halaman 51 pertimbangan hukumnya saya baca angka 3.16. Pertimbangan hukum di atas telah ternyata pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaknai oleh putusan MK nomor 90. Ini soal batas usia capres. Tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil. Itu MK sudah mengatakan demikian. Kenapa? Ini supaya mencegah jangan ini dikait-kaitkan nanti di kemudian hari pada saat terjadi dugaan perselisihan hasil pemilu kemudian masuk ini dalil soal pencalonan. Ya, karena saya juga memperhatikan di berbagai media ini setelah pemungutan dan penghitungan suara awal-awal kemarin ya tanggal 14 Februari banyak yang menyampaikan itu soal pelanggaran etik dimulai sejak pencalonan. Wah, jangan-jangan ini bisa berkembang luas dan jadi nanti ada dalil yang mengatakan ini soal pencalonan juga masuk sebagai kecurangan pemilu. Nauzubillah min dzalik. Begitu Mas. Tepuk tangannya buat Bang Mulyadi. Bapak-bapak, kita juga ingin pesan karena ini masih menunggu hasil hitung resmi dari KPU, tapi paling tidak semuanya sepakat ingin pemimpin yang bermartabat, ingin seorang pemimpin di negeri ini yang betul-betul terpilih berdasarkan suara mayoritas karena yang punya daulat konstitusi adalah masyarakat itu sendiri. Dari Bang Margarito, Bang, pesan Bang untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat tapi untuk kontestan lainnya Bang, agar apapun hasilnya kalau bisa semuanya menerima sesuai dengan aturan yang berlaku Bang. Ya, pesan saya beginilah, kalau seperti pesan saya beberapa waktu yang lalu ya, saya kira ada alasan untuk lempar handuk dan sekarang. Dalam arti begini. Enggak kecepatan tuh Bang. Hah? Ya habis tadi kayak Pak Asrul bilang, andaikan ada barang itu. Maka sudah harusnya kita udah dengar ada laporan ke Bawaslu gitu ya. Tapi ini kan sekarang sudah berapa hari ya? Tanggal 18 sekarang udah tanggal berapa? 22. Udah berapa hari? 6 hari, 7 hari, 8 hari ya. 8 hari nggak ada tuh? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada. Tidak ada apa-apa. Kita tidak dengar ada orang yang datang lapor ke Bawaslu. Anda mesti yakin bahwa orang-orang di pasangan nomor 1 dan nomor 3 ini juga mengerti bahwa soal-soal yang mereka yang mereka bukan itu wewenangnya mahkamah, wewenangnya Bawaslu, sehingga seharusnya sudah pergi ke sana ke Bawaslu untuk mengoreksi itu agar tidak menjadi mubazir gitu ya. Tapi faktanya kan sampai sekarang tidak ada juga gitu ya. Nah, saya kira karena sebegini jauh tidak ada, maka sekali lagi menurut saya sudah mulai ada alasan yang cukup masuk akal untuk lempar handuk di hari-hari ini, atau ya dengan kata lain sudahlah ambil mic press conference, kasih ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Saya kira itu elegan.
Ya kenapa? Faktanya kan sampai sekarang ini kita tidak pernah mendengar ada satu data pun yang dibawa atau ada satu tindakan pun yang disampaikan ke Bawaslu untuk dikoreksi. Padahal dari wacana-wacana yang muncul itu semuanya bicara mengenai prosedur curang ini curang itu dan segala macam gitu ya. Apalagi sebelum kemarin saya dengar Pak Anies mengatakan beberapa waktu lalu saya baca Pak Anies mengatakan bahwa ada masalah ini sudah muncul dari pra coblos, bukan pada saat coblos tapi pra coblos. Ya kurang lebih begitu gitu. Nah itu kan wewenangnya wewenangnya Bawaslu. Kenapa tidak pergi ke sana gitu? Kok cuma bicara begitu. Jadi kira-kira mulai ada alasan untuk mengatakan bahwa sebenarnya sih yang dipegang ya ini kayak kalau menembak angin, kalau menjaring angin. Ya kekuatannya kayak itu kerupuk itu tadi deh. Atau apa namanya? Buih itu atau ya itu tadi meriam bulu di kampung-kampung bunyinya gede tapi nggak ada efeknya. Oleh karena itu saya rasa memang lebih baik udah deh lempar handuk kasarnya begitu. Kalau enggak elegannya ambil mic, undang teman-teman wartawan, kita press conference, kasih selamat kepada ucapan terima kasih kepada rakyat telah menentukan penilaian mereka secara sadar dan pilihan itu memberikan keuntungan atau kemenangan kepada Pak Prabowo dan Gibran dan selamatlah pada mereka. Itu saya kira cara hebat menghargai rakyat kita dan menghargai bangsa kita sekaligus mengkonsolidasi demokrasi yang mereka impikan untuk dihadirkan pada pemilu kali ini. Baik. Saya kira itulah yang paling mungkin dilakukan. Pak Lawyer. Ya, kembali ke awal tadi, apakah gugatan TSN ke Bapak MK? itu jangan kemana-mana dulu. Apakah gugatan TSN ke MK ini akan masuk ke MK? Iya masuk tapi ditolak. Jadi tidak semua yang masuk itu akan diterima. Saya daftar tentara, tapi kan bisa saja ditolak karena kekurangan persyaratan mendaftar pegawai negeri. Apalagi saya daftar jadi hakim konstitusi, bisa-bisa aja diterima di pendaftaran, tapi umur saya belum sampai 55 tahun. Jadi saya secara prosedural ditolak. Itu TMS tidak memenuhi syarat. Jadi begitu pun dalam hukum ada aspek prosedural dan aspek substansial. Aksiologi hukum kita itu disebutkan dengan satu tarikan nafas, kepastian hukum yang adil. Kepastian dan keadilan dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang sama. Jadi kita tidak dapat menyamakan aspek kuantitatif perhitungan suara dengan aspek kualitatif yang menuju kepada TSN tadi. Ini dua hal yang berbeda. Menyamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar, zolim, tidak adil. Ini yang harus menjadi catatan kita. Apalagi ada kata-kata taukid hanya terhadap perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya paslon di pasal 475 ayat 2. Itu hanya itu kata hanya itu penegasan. Jadi tidak dapat ditafsirkan lain. Baik secara penafsiran a contrario maupun dalam fikih Islam yang saya sebut mafhum mukhalafah, di luar itu tertolak. Tidak bisa. Ini menyangkut negara hukum. Negara hukum itu berdasarkan kepada hukum, kedaulatan hukum, turunannya legalitas. Legalitas itu ada terkait dengan semua pelaksanaan negara hukum dengan aspek-aspeknya. Jadi kalau hukumnya, normanya sudah ada, tidak bisa ditafsirkan lain. Tidak dapat, oh ini konvensi, oh ini apalagi doktrin, oh ini adanya jurisprudensi. Tidak, itu sumber hukum. Kalau kita beristihad, refinding. Kalau yang udah ada tidak ada lagi refinding, tidak ada lagi istihad, sudah tertutup karena nasnya, karena normanya sudah seperti itu. Kalau misalkan di Quran ini, misalkan ya dalam bahasa Quran ini yang khothi pasti, bukan yang zani. Kalau zani multitafsir, bisa refinding, bisa istihad. Ini khothi tetap pasti. Tidak ada kewenangan lain kecuali Mahkamah Konstitusi terhadap perhitungan suara. Yang lainnya itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengambil itu haram alias tidak boleh. Demikian. Tapi perlu juga
ketika pemilihan sudah selesai, maka masyarakat, saya sebagai pemilih konstituen, ya saya menyadari, saya bukan apa-apa. Kembalilah kita sebagai warga negara, aktivitas sebagai mana mestinya. Adapun terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang menimbulkan adanya polemik, adanya gugatan, ada dalilnya, postulatnya. Yang namanya gugatan kan pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Serahkanlah itu kepada lembaga yang berwenang, apakah itu Bawaslu atau MK. Masyarakat mempercayai itu. Pihak-pihak terkait mempercayai itu, karena kita wajib mempercayai hukum. Kalau kita tidak mempercayai hukum, apalagi yang kita dapat percayakan? Karena ini menyangkut substansi selain struktur dan bagaimana kita tatapan kita ke depan. Oleh karena itu, kalau memang mau lebih bagus, saya usul sebaiknya pemerintah yang akan datang dan DPR ini membentuk pengadilan khusus pemilu. Apakah itu yang terkait dengan tindak pidana, adanya persaingan usaha tidak sehat dalam hal penentuan calon dan pelaksanaannya, maupun terkait dengan TSM dan perhitungan hasil. Jadi lembaga permanen ini yang harus dirumuskan. Jadi kita tidak lagi berpikir yang lama-lama, kita harus adaptif dan prediktif. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, Abdul Wahid. Ya, saya ingin melihat kepada fakta ya, pada sejarah, bahwa di paslon 01 ada Profesor Hamdan Zulfa sebagai ketua Dewan Pengarah. Profesor Hamdan Zulfa ini adalah mantan ketua MK. Sikapnya jelas. Saya baca jurisprudensinya tahun 2014 bahwa pelanggaran TSM itu bukan ranahnya di MK, tapi ranahnya di Bawaslu. Saya baca sikap Profesor Mahfud, ya, cawapres dari 03, membaca jurisprudensi, membaca sikap Pak Mahfud. Pak Mahfud ini pernah menjadi ketua tim Capres Prabowo, ya. Dan ketika quick count diumumkan, dan pada saat itu 2014 Pak Jokowi menang, Pak Mahfud langsung mengatakan menerima dan mengundurkan diri dari ketua tim. Dia belum selesai. Jadi dengan dua tokoh ini yang ada di paslon 01, yaitu Profesor Hamdan Zulfa, kemudian cawapres di 03 Profesor Mahfud, punya sikap yang jelas, tegak lurus dengan konstitusi, tegak lurus dengan hukum, tegak lurus dengan Mahkamah Konstitusi. Maka menurut saya persoalan sudah selesai. Pelanggaran TSM tidak akan pernah berhasil, adalah sebuah usaha mubazir apabila dibawa ke MK. Ini sudah faktual nih. Jadi saya himbau barangkali ya, mungkin yang ke depan ini seperti Pak Dr. Mager itu mengatakan, rekonsiliasi politik adalah suatu yang penting untuk memperkuat apa yang diinginkan dalam bangsa ini ke depan. Tidak ada jalan lain. Dan memang rekonsiliasi politik, pengakuan terhadap lain telah diberikan contoh oleh Pak Prabowo 5 tahun yang lalu. Bukan satu hal yang sederhana rekonsiliasi. Memang agak sakit, tapi itu sudah obat. Ya, jadi saya kira ke depan kita tunggu langkah rekonsiliasi, pengakuan terhadap hasil hitungan manual, karena tidak ada lain. Ya, itu yang kita tunggu. Terima kasih. Baru nih konklusi. Jadi survei-survei kredibel kita menghargai itu adalah scientific ya kebenarannya. Sebelum hari pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi suara hampir sama dengan hasil real count yang sampai dengan hari ini sudah 70% berjalan oleh KPU. Jadi artinya gugatan nanti yang mungkin ada salah satu pihak yang kalah, ya, itu mau dibawa ke MK, mungkin bisa mempertimbangkan. Kalau kita lihat bercermin pada proses pilkada, orang kalau membawa ke MK harus berhitung ambang batas perselisihan suara, ya, itu 2% pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Jadi kalau lewat dari itu ya sudahlah, terima saja. Karena itu akan satu kursi oleh MK. Dan sekarang suara-suaranya
puluhan persen coba, nggak masuk akal. Dari berapa ratus juta pemilih, sangat tidak masuk akal. Ya, ini sudah 70% loh ya, suara real count. Ya. Yang hasilnya nggak sama dengan, nggak beda jauh dengan hasil survei-survei quick count. Jadi mari kita hormati proses demokrasi hari ini. Demokrasi kita menjunjung tinggi prinsip kejujuran, menjunjung tinggi prinsip profesional, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik, dan rakyat ikut mengawasi. Tadi ada yang lupa dari pasalnya, Pak Adul. Pasal 389, saya menyambung tadi Pak Profesor Andi Asul. Undang-Undang Pemilu mengatakan pasal 389 ayat 2, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh semua anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. Semua terlibat dalam proses ini. Jadi bagaimana mau ada isu bahwa ini terjadi kecurangan besar-besaran dalam pemilu kita? Pasal 390 Undang-Undang Pemilu mengatakan ayat 2, KPPS wajib memberikan 1 eksekutasi berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan BPK melalui TPS pada hari yang sama. Coba. Jadi kata kuncinya, kalau itu sudah ditetapkan oleh KPU dan kita memprediksi misalnya itu tidak jauh berbeda dengan hasil quick count, selisih suaranya puluhan persen, lebih baik ya sudahlah. Kita hormati hasil KPU. Berkaca dari sistem pilkada kita ada ambang batas. Demikian Pak Nurul. Tepuk tangannya buat Pak Muhammad Mulyadi, Pak Bukhari, Bapak Rektor dan Bapak Andi Asrun. Apapun hasilnya, kita semua berharap bahwa pesta demokrasi di tahun 2024 bisa diterima secara legowo. Kalaupun memang ada indikasi pelanggaran, buktikan, laporkan segera ke Bawaslu. Biarkan Bawaslu yang bekerja. Kalau memang Bawaslu tidak bekerja, MK nanti akan turun tangan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kita berharap mungkin ada masyarakat yang belum move on, mungkin ada pendukung di luar circle dari paslon yang marah-marah, di luar gak terima dengan hasilnya. Tapi saya sangat berharap dengan penjelasan komprehensif dari para pakar yang ada di sini, semoga bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih sudah hadir di diskusi Forum Dokter. Sekali tepuk tangan dari sekalian buat para narasumber. Sebagai teman-teman yang ingin berskop, ingin wawancara dengan Bapak-Bapak yang ada di sini, kami persilakan mungkin bisa agak maju ke tengah.